Shalom adik-adik, saat ini kita mau ibadah sekolah minggu. Kita akan mulai hari Minggu 4 April 2021 pukul 8. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong semua kami, urapi kami Tuhan. Ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, ke akhirnya, Engkaulah Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Bahkan
jalan, yang lebar dan yang sempit. Mana kau pilih? Mari kita pilih yang sempit. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Memuji Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Semangat ya adik-adik ya. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Yeay, kita sudah bebas. Haleluya. Teman-teman, hari ini kita bakal bernyanyi lagu Paskah yang berjudul Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikuti Dia. Sama orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikuti Dia. Sama orang yang tidak melihat tapi percaya juga, tapi percaya juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Paskah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa kepada Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom teman-teman. Nah, kita saat ini memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah. Ya, pasti aku selamat karena anak Allah hidup. Nah, teman-teman semuanya, kita mau melihat cuplikan film kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?
ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Shalom adik-adik semuanya, selamat Paskah buat adik-adik semuanya. Kita harus tetap bersuka cita pada hari ini karena Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik semuanya, mari kita belajar bersama-sama tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Apa makna atau arti daripada kebangkitan Yesus Kristus? Kisah kebangkitan Yesus Kristus adik-adik dapat baca di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10, Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8, Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12, dan Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Supaya adik-adik mendapatkan gambaran yang lengkap tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Adik-adik semuanya, Paskah itu merupakan peristiwa yang tepat untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Perayaan Paskah tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Setelah 3 hari Yesus wafat di kayu salib, akhirnya dia bangkit. Kebangkitannya merupakan bukti bahwa ia adalah anak Allah. Adik-adik semuanya, kematian Yesus Kristus itu bukan akhir dari segalanya, tetapi merupakan awal mula kehidupan yang baru, di mana kita sebagai manusia terbebas dari belenggu dosa yang membawa kita kepada maut. Kematian dan kebangkitan merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak akan ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Adik-adik semuanya, apa makna atau arti daripada kebangkitan Yesus Kristus? Makna yang pertama adalah Yesus berkuasa atas maut. Kebangkitan Yesus itu adalah bukti bahwa ia berkuasa atas maut. Penyerahan diri Yesus kepada Pilatus merupakan tindakan sukarela yang dilakukan oleh Yesus
Ia menyerahkan diri untuk menggenapi apa yang dikehendaki Bapa atas dirinya, yaitu untuk menebus dosa umat manusia. Sampai saat ini tidak ada yang berhasil bangkit dari kematian. Hanya Yesus sendiri, Sang Juru Selamat, yang berhasil melakukannya. Peristiwa ini ingin menunjukkan bahwa Yesus yang memberi hidup, Yesus pula yang berhak mengambilnya. Memang adik-adik mungkin pernah mendengar ada banyak orang yang dibangkitkan dari kematian, tetapi setelah itu mereka mati lagi. Tetapi Yesus, dia sendiri yang bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya dalam kerajaan surga yang kekal. Nah, adik-adik semuanya, di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Adik-adik, makna yang kedua, makna daripada kebangkitan Kristus adalah Yesus memberikan kehidupan kekal. Adik-adik semuanya, karena kebangkitan Yesus, kita sebagai manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Hal ini tentunya sangat membahagiakan buat kita semuanya, di mana kita terbebas dari belenggu dosa. Karena itu sudah selayaknya dan sepantasnya kalau kita bersukacita, kita bersyukur atas karunia dan berimanlah dengan teguh. Oleh karena kebangkitan Kristus, kita dibebaskan dari belenggu dosa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan makna kebangkitan Kristus yang ketiga adalah Yesus memberikan semangat dan harapan yang baru. Yesus memberikan semangat dan harapan yang baru. Adik-adik semuanya, peristiwa kematian Yesus membuat murid-muridnya itu menjadi cemas, takut, dan tidak mempunyai tujuan hidup lagi. Ada beberapa murid yang kembali kepada pekerjaan yang lama menjadi penjala ikan. Padahal Yesus memerintahkan dia untuk menjadi penjala manusia. Tetapi Yesus tidak membiarkan hal ini berlangsung terlalu lama. Bangkitnya Yesus membuat murid-murid itu bersemangat dan memperoleh harapan yang baru. Dari sinilah pemberitaan Injil dimulai. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan makna kebangkitan Kristus yang keempat adalah membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Adik-adik semuanya, selain membuktikan kuasanya atas maut, kebangkitan Yesus juga berhasil menunjukkan bahwa ia merupakan anak Allah dalam wujud manusia. Thomas adalah salah satu murid yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Namun, ia menjadi percaya setelah melihat bekas tusukan di tangan dan di lambung Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya, hal ini merupakan tanda. Tidak selamanya kepercayaan itu memerlukan bukti yang nyata. Tidak selamanya kepercayaan itu memerlukan bukti yang nyata. Di dalam Yohanes 20 ayat 29 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi di dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak selamanya kepercayaan itu memerlukan bukti yang nyata. Jadi adik-adik semuanya ada 4 arti atau makna daripada kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama,
Yesus berkuasa atas maut. Yang kedua, Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, Yesus memberikan semangat dan harapan yang baru. Yang keempat, membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Adik-adik, selamat Paskah. Paskah, ya. Paskah diakronimkan atau singkatan dari pasti aku selamat karena anak Allah hidup. Dan adik-adik semuanya, jangan lupa ayat hafalannya terambil di dalam Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, jangan lupa video ayat hafalannya Roma 6 ayat 9 dikirimkan ke kakak. Dan untuk aktivitasnya, adik-adik dapat menghias telur Paskah. Ya, telurnya direbus terlebih dahulu, baru dihias dengan cantik, dengan indah. Dan jangan lupa adik-adik semuanya foto dengan telur Paskah yang sudah adik-adik hias. Nah, adik-adik, kiranya perenungan Paskah, makna atau arti daripada kebangkitan Kristus dapat memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dan juga seluruh anak-anak yang ada di seluruh dunia boleh merayakan Paskah, memperingati kematian dan kebangkitan Kristus yang telah menebus kami daripada segala dosa dan maut. Oleh karena kematian dan kebangkitan-Mu, kami dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Oleh karena itu, biarlah kami terus bersukacita. Paskah, pasti aku selamat karena anak Allah hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu yang besar bagi semua umat manusia. Kami menyerahkan kehidupan kami dan biarlah kebenaran firman-Mu senantiasa menuntun, membimbing kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaimana adik-adik tentang firman Tuhan? Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia menang atas maut. Namun dia sudah mati atas dosa kita dan saat ini dia sudah bangkit dan kubur kosong membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit dan dia sudah menang atas maut. Dan adik-adik semuanya akan menang atas segala dosa dan menang atas segala permasalahan, menang atas segala sakit penyakit. Tuhan sudah menyembuhkan kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Yesus benar sudah bangkit. Kita merayakannya di hari ini bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online dengan setia. Kiranya minggu depan mari tetap setia. Ajak teman-temannya untuk mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GSCA CWS Sentul City tanggal 11 April 2021 pukul 8 pagi. Jangan lupa ajak temannya. Sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Engkau sudah bangkit bagi kami. Engkau sudah menang atas segala maut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah menembus segala kesalahan kami. Engkau berikan kami kemenangan. Kami menjadi pemenang. Pada hari ini Tuhan kami merayakan hari kemenangan.
Engkau sudah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan. Pada waktu kami tidur, pada waktu kami duduk, pada waktu kami belajar, pada waktu kami dimanapun berada ya Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kedua orang tua kami, bahkan saudara-saudara kami yang berkesusahan dimanapun mereka berada, Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah.